Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. um, Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera. Nama saya Silitonga, berasal dari Kabupaten Belitung Utara, Kalimantan Tengah. Adapun pada pagi menjelang siang ini, untuk materi pembelajaran bagi kita semua, yaitu saya ambil daripada dasar-dasar pendidikan. Sekarang perhatikan semua. Kita tahu sebelum kita masuk ke materi, kita tahu sejarah pendidikan ini. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi adalah Laki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu semua tokoh pendidikan. Nah, itu semua kita bermuara dasar-dasar pendidikan. Oleh pendidikan sangat perlu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Adapun di dalam dasar pendidikan ini terbagi 8 pilar. Ya, pilar pertama, arti dan maksud pendidikan. Saya baca. Kata pendidikan di pengajar itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengirukan pengertian yang asli. Ketahuilah, pembaca dan terhormat, bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran atau anturis itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau perbedaan buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Setelah itu, sekarang saya akan menerangkan arti dan maksud pendidikan atau overloading pada umumnya. Dengan sengaja saya memakai keterangan pada umumnya. Dalam arti khusus, pendidikan mempunyai beragam jenis pengertian. Bisa dikatakan bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik aliran agama maupun aliran kemusyarakatan, mempunyai maksud yang berbeda. Tidak hanya maksud dan tujuan yang berbeda-beda, cara pendidikan juga tidak sama mengenai keadaan. Yang penting ini, saya akan menerangkan bahwa lebih luas. Walaupun bermacam-macam maksud, tujuan, cara, bentuk, syarat-syarat dalam soal pendidikan, pendidikan yang berhubungan dengan aliran-aliran hidup yang beragam itu memiliki dasar-dasar atau garis-garis yang dapat kita diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kuadrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang pilar pertama. Sedangkan pilar yang kedua, hanya tuntunan dalam kehidupan. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuh anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan berada benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodrat sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan lahir dari anak-anak itu, karena kekuasaan kuadrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Pilar ketiga, perlukah tuntunan pendidikan itu? Tuntunan pendidikan itu menurut saya perlu. Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat, keadaan dan keadaan yang setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapat tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu,
mereka akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi dengan adanya kebutuhan itu ia dapat lepas dari segala macam pengaruh yang jahat. Tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh keadaan yang buruk kemudian menjadi orang-orang jahat. Itu pilar yang ketiga. Sekarang kita masuk ke pilar keempat. Mungkin Bapak bisa mengikuti. Pilar keempat, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Nah, soalnya kalau Bapak pendidikan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengerti sesuatu. Yang maksud dengan istilah dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli menurut Kodrat sendiri, dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia, mengenai dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu. Terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Pertama, yaitu anak yang lahir di dunia ini diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa lapisan lilin yang masih dapat dicoret oleh si pendidik. Namun, aliran ini merupakan aliran lama yang sekarang hampir tidak diakui kebenarannya di kalangan kaum cendekiawan. Ini arti cendekiawan orang yang ahli di bidang ilmu. Dan seterusnya, kita masuk ke pilar ke-5. Pilar ke-5 ini sangat menarik. Tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Menurut Comperfin, watak manusia itu dibagi menjadi 2. Pertama, dinamakan bagian yang intelektual, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran atau intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yaitu bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, bio atau hidup, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Yang disebut inteligensi yang dapat berubah karena pengaruh, misalnya kelainan pikiran, kebodohan, kurang baik pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kekuatan lemahnya kemampuan. Bagian yang disebut biologis yang tidak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia, misalnya rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa-rasa itu tetap pada di dalam jiwa manusia, mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Sekarang pilar ke-6. Perlu menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Nah, ini lebih penting lagi. Watak biologis dan tidak dapat lenyap dari jiwa manusia seperti banyak contohnya. Kita juga dapat melihat dalam kehidupan setiap manusia. Misalnya, orang yang karena pendidikannya, keadaan, dan pengaruh lainnya seharusnya berbudi dermawan, namun demikian, jika ia memang mempunyai dasar watak pikir atau sulit, maka ia akan selalu kelihatan pikir, walaupun orang tersebut tahu akan kewajibannya sebagai dermawan terhadap fakir miskin. Ini pengaruh pendidikan yang kurang baik. Semasa saya tidak sempat berpikir, tentulah tabiat pikir orang tersebut itu akan selalu kelihatan. Setidak-tidaknya, ke depannya orang itu akan berbeda dengan orang yang memang berdasarkan watak dermawan. Lanjut ke pilar ke-7. Jenis-jenis budi pekerti. Nah, setelah kita mengetahui bahwa budi pekerti seseorang itu dapat terwujud sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap, kita juga harus mengetahui pula bahwa tidak ada 2 budi seperti orang-orang sama. Jadi, sama keadaannya dengan format raut muka manusia. Tidak ada 2
yang sama. Meskipun orang dapat membedakan budi pekerti manusia menjadi beberapa macam atau jenis event, sehingga orang dapat mempunyai ikhtiar tentang garis-garis atas sifat-sifat seseorang secara umum. Pembagian budi pekerti menjadi beberapa jenis tersebut berdasarkan pada sifat angan-angan, sifat kesan, dan sifat kemampuan analitis. Kemudian, tiga sifat itu digabungkan menjadi satu atas niptis, sehingga terwujudlah suatu macam atau tipe budi pekerti yang pasti. Salah satu pembagian tipe budi pekerti yang terkenal disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Iman, guru besar Universitas Groningen, yang sudah mengadakan pendidikan disertai percobaan yang ditetapkan ada 8 jenis budi pekerti orang. Ini perlu. Ada pula yang membagi budi pekerti menjadi beberapa jenis berdasarkan hasrat seseorang. Jadi bukan pembagian otoritis, akan tetapi pembagian secara global dan etis menurut rasa adab. Kita lanjut lagi ke terakhir, 8. Naluri pendidikan. Namanya, kalau naluri pendidikan ini, kita selalu ingin tahu, sifat manusia ini ingin selalu tahu. Setelah ikhtiar, artinya maksud dan tujuan pendidikan dijelaskan pada uraian sebelumnya. Sekarang akan dijelaskan bagian-bagian khusus untuk permulaan mengenai syarat-syarat dan alat dalam pendidikan yang teratur. Disebut dengan yang teratur. Sebab pendidikan itu sebenarnya berlaku di setiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak yang terbawa oleh adanya pedagogis insis, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anak agar selamat dan bahagia. Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan. Pendidikan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap anak-anak pada umumnya hanya berdasarkan pada cara kebiasaan dan seringkali diperoleh oleh perusahaan berganti-ganti dari si pendidik. Dengan kata lain, tidak dengan keinginan atau yang tetap berdasarkan keinsitan, maka hanya berdasarkan atas perkiraan atau roboan atau belaka yang tidak berdasarkan pengetahuan. Andai kata ada dasar pengetahuan yang berasal dari pengalaman, sehingga hal ini berarti kurang luas. Itu saja paparan atau materi yang saya sampaikan. Mungkin dari 8 pilar tadi atau 8 dasar-dasar tadi, mungkin ada bapak-bapak yang bertanya, saya persilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan bapak-bapak atau mau bertanya tentang dasar-dasar pendidikan, ada 8 pilar. Saya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Anja. Ini, Pak, yang ingin saya tanyakan, dari ke-8 pilar tadi, manakah kira-kira yang paling penting yang harus kita kuasai? Makasih, Pak. Ya, oke. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Dari ke-8 pilar tadi, mana yang harus kita kuasai? Nah, kalau kita dengar untuk sekarang itu di dalam dunia pendidikan yang ditekankan oleh Presiden kita Pak Jokowi, yaitu karakter. Nah, jadi selama ini ada perubahan stigma ya zaman dulu ya, terutama dalam penerapan pertama akhlak dan budi pekerti. Nah, dalam pelajaran apa yang disampaikan oleh Pak Anja kemarin, budi pekerti itu sangat perlu. Budi pekerti yang nyata itu bagaimana seorang anak murid bisa menghargai gurunya, ya, dengan sopan santun yang diterapkan. Makanya hampir melupakan sifat budi pekerti. Nah, dari 8 pilar ini saya tekankan, kalau saya lihat di sini ya, yang sangat perlu itu, nah ini di dalam poin 6, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Nah,
Biasanya kalau guru penjeskes menerapkan bagaimana satu anak ini bisa menghargai gurunya. Nah, di dalam waktu dalam belajar, bagaimana etika sopan santun di saat mengajar. Setelah itu lagi, anak ini bisa menghargai temannya. Nah, dengan adanya kita mengajar budi pekerti sopan santun, sehingga dia bisa menghargai ya teman-temannya, baik gurunya, bahkan di dalam kegiatan olahraga ada namanya sportivitas. Dia harus mengakui kalau dia kalah, kalah. Kalau dia menang, menang. Jika dia menang adalah suatu penghargaan. Dan yang kalah, dia tidak boleh menghina. Berarti kesempatan kamu masih belum beruntung. Gitu. Maka ditetapkan budi pekerti itu ditetapkan dalam catatan. Itu perubahan oleh Pak Jokowi kepada kita, serta mendatangkan dari pendidikan menerapkan budi pekerti. Nah, ditambah lagi dengan akhlak. Itu bergandengan antara budi pekerti dan akhlak. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana, Pak Anja? Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau yang lumayan berpotensi ini yang dari Martapura sepertinya Pak Sur. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Pak Abdul Aziz, Pak Imran, Pak Adi. Ya, silakan. Pak Ya Aziz. Pak, saya ini mau bertanya kepada Bapak. Ya, oke. Oke, pertanyaannya begini Bapak. Ya. Dari 8 pilar tersebut, tentunya kan itu akan diterapkan di dunia pendidikan ya Pak ya. Iya. Nah, di situ kan kita bisa memprediksi kira-kira apa tantangan yang muncul ketika menerapkan 8 pilar tersebut Bapak. Terima kasih. Ya. Berarti tantangan apa yang kita hadapi dalam penerapan 8 pilar itu kepada anak didik kita ya, maksudnya utama. Anak didik atau dengan masyarakat? Dengan peserta anak didik, Pak. Iya. Orang sinilah dia tuh. Pertama-tama, ya kita menerapkan itu, kita seorang guru pertama tunjukkan kedisiplinan kita. Nah, kedisiplinan kita misalnya hal terutama kita dalam berkata-kata kepada anak didik kita, dalam berpakaian, ya, apalagi dalam olahraga. Jadi dengan itu, budi pekerti menyangkut tingkah laku kita. Jadi kita itu bagi seorang guru, terutama guru penjeskes, tunjukkan kita guru yang benar-benar bisa dihargai oleh murid. Ya, hal berpakaian, hal berkata, nah, dan tidak yang mengurang semangat anak, dan kita beri pujian. Nah, anak-anak biasanya ya harus mengharapkan pujian. Nah, biasanya anak ini waktu penjeskes dia pelajaran penjeskes misalnya kurang semangat lari. Nah, mereka ya, kamu ini memang luar biasa, kamu ini orangnya kuat, semangat. Nah, ada teman kamu gitu. Memberi dia semangat yang tinggi. Nah, itu suatu penerapan dalam budi pekerti. Membangun semangat dalam diri anak itu. Dan dia harus sportivitas. Misalnya dalam lomba atletik lari 100 meter. Nah, kenapa dia kalah? Oh, kamu ini kurang ini. Temui sambung no spotku gitu. Kurang gerakan kaki kamu seperti ini. Aziz Arisandi. Gitu. Nah, itu. Jadi kita lancar melakukan betul-betul menunjukkan di mana letak kelemahan anak itu. Nah, kembali lagi tadi masalah penerapan 8 dasar itu. Nah, tanpa itu semua, satu pun tertinggal, maka itu tidak lengkap. Nah, kalau kita lihat itu beberapa ini kan sampai terakhir tadi itu hanya ada juga tuntunan hidup dalam hidup ada. Nah, izin, Pak. Soalnya ilmu itu sangat penting. Ya silakan. 1 menit lagi kita coffee break, Pak. Ya. 1 menit lagi, Pak. Itu disambung lagi lah habis coffee break. Habis. Ya. Apalagi yang mau ditanyakan, Pak Imron? Sudah sangat puas, Pak. Pak Adi? Sudah oke, Pak. Baiklah. 1 menit saya akhiri, saya simpulkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, 8 pilar di dalam dunia pendidikan. Harapan saya kepada teman-teman, apalagi kita seorang pendidik, jadi contoh dan suri teladan bagi anak didik kita. Lakukan yang terbaik. Jangan kelihatan kelemahan kita.
Anggaplah kita ini yang paling kuat. Ya, Jadi anak itu menolak kita, Bapak ini hebat, Bapak ini luar biasa. Dan aku nggak Sekalipun. terganggu ya. Misalnya, kalau kita waktu Malah kegiatan AL. olahraga, tunjukkan Hah? yang terbaik bagi mereka contohnya. Nah, contoh misalnya kalau roll keep, nah kita semampu kita melakukan ini. Oh, seperti ini. Nah, jika kita tidak mampu, oh Bapak terlalu ini, Bapak kasih kita penjelasan supaya mereka bisa menerima. Dan mereka suatu punya kebanggaan memiliki guru olahraga seperti kita dan menjadi idola mereka daripada guru-guru yang lain. Itu harapan kita. Tunjukkan kita seorang guru penjelaskan yang luar biasa, baik jasmani dan rohani. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya kita tetap semangat, tunjukkan guru olahraga yang terbaik kepada anak didik kita. Sekian dan terima kasih. Nah, kita akhiri dengan doa. Oleh kita bersyukur, kita tetap sehat dan bisa mengikuti dalam kegiatan ini. Mari kita berdoa. Menurut agama yang spesifik, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah.